The human voice. It's the instrument we all play. It's the most powerful sound in the world, probably. It's the only one that can start a war or say, I love you. And yet many people have the experience that when they speak, people don't listen to them. Why is that? How can we speak powerfully to make change in the world? Suara manusia adalah instrumen yang kita semua gunakan. Suara terkuat di dunia, bahkan mungkin satu-satunya yang bisa memulai perang atau mengatakan, aku cinta kamu. Tapi banyak situasi di mana saat bicara, orang lain tidak mendengarkan. Mengapa demikian? Bagaimana caranya berbicara untuk membuat perubahan di dunia? What I'd like to suggest, there are a number of habits that we need to move away from. I've assembled for your pleasure here 7 deadly sins of speaking. I'm not pretending this is an exhaustive list, but these 7, I think, are pretty large. Habits that we can all fall into. First, gossip. Speaking ill of somebody who's not present. Not a nice habit, and we know perfectly well the person gossiping 5 minutes later will be gossiping about us. Second, judging. We know people who are like this in conversation, and it's very hard to listen to somebody if you know that you're being judged and found wanting at the same time. Third, negativity. You can fall into this. My mother, in the last years of her life, became very, very negative, and it's hard to listen. I remember one day I said to her, it's October the 1st today, and she said, I know, isn't it dreadful? It's hard to listen when somebody's that negative. And another form of negativity, complaining. Well, this is the national art of the UK. It's our national sport. We complain about the weather, about sport, about politics, about everything. But actually, complaining is viral misery. It's not spreading sunshine and lightness in the world. Excuses. We've all met this guy. Maybe we've all been this guy. Some people have a blame thrower. They just pass it on to everybody else and don't take responsibility for their actions. And again, hard to listen to somebody who's being like that. Penultimate, the 6th of the 7, embroidery, exaggeration. It demeans our language, actually, sometimes. For example, if I see something that really is awesome, what do I call it? And then, of course, this exaggeration becomes lying, out-and-out lying, and we don't want to listen to people we know are lying to us. And finally, dogmatism. The confusion of facts with opinions. When those two things get conflated, you're listening into the wind. You know, somebody is bombarding you with their opinions as if they were true. It's difficult to listen to that. So here they are, 7 deadly sins of speaking. These are things I think we need to avoid. Tapi apakah ada cara positif untuk melihatnya? Ya, ada. Saya ingin menyarankan 4 landasan penting di mana kita bisa berpegang agar perkataan kita bisa kuat dan membuat perubahan di dunia. Untungnya, hal ini tereja menjadi hail dan sekaligus memiliki definisi hebat. Saya tidak bicara tentang hal yang jatuh dari langit dan mengenai kepala Anda. Saya membicarakan tentang definisi ini untuk menyapa atau memuji secara antusias, di mana saya berpikir bagaimana kata-kata kita diterima bila kita berpegang pada 4 ini. Jadi, mereka menjelaskan apa? Lihat, bila Anda bisa menebak. Yang pertama, H untuk honesty, kejujuran. Tentunya jujur dengan apa yang Anda katakan, sekaligus lugas dan jelas. A adalah authenticity, ketulusan. Jadilah diri Anda sendiri. Teman saya mendefinisikannya sebagai berpegang pada kebenaran yang Anda percaya, di mana terdengar begitu tepat dan indah. I adalah integritas akan kata-kata Anda, seperti melakukan apa yang Anda katakan dan menjadi seseorang yang bisa dipercaya. Dan L adalah love, cinta. Saya tidak bermaksud kepada cinta romantis, tapi yang saya maksud berdoa untuk kebaikan orang dengan 2 alasan. Pertama, saya rasa kejujuran absolut bukan yang sepenuhnya diinginkan. Misalnya, ya ampun, kamu jelek sekali pagi ini.
Mungkin itu tak perlu diucapkan. Tenangkan dengan cinta meskipun kejujuran itu adalah hal yang baik, tapi bila Anda mengharapkan hal yang baik untuk seseorang, sulit untuk melakukannya bila Anda juga sekaligus menghakimi. Saya tidak yakin keduanya bisa dilakukan bersamaan. Jadi, Hail juga itulah apa yang Anda katakan, seperti lagu lama, itulah yang Anda katakan, itulah juga cara Anda mengatakannya. But is there a positive way to think about this? Yes, there is. I'd like to suggest that there are 4 really powerful cornerstones, foundations, that we can stand on if we want our speech to be powerful and to make change in the world. Fortunately, these things spell a word. The word is hail, and it has a great definition as well. I'm not talking about the stuff that falls from the sky and hits you on the head. I'm talking about this definition, to greet or acclaim enthusiastically, which is, I think, how our words will be received if we stand on these 4 things. So what do they stand for? See if you can guess. The H, honesty, of course. Being true in what you say, being straight and clear. The A is authenticity, just being yourself. A friend of mine described it as standing in your own truth, which I think is a lovely way to put it. The I is integrity, being your word, actually doing what you say, and being somebody people can trust. And the L is love. I don't mean romantic love, but I do mean wishing people well. For 2 reasons. First of all, I think absolute honesty may not be what we want. I mean, my goodness, you look ugly this morning. Perhaps that's not necessary. Tempered with love, of course, honesty is a great thing. But also, if you're really wishing somebody well, it's very hard to judge them at the same time. I'm not even sure you can do those 2 things simultaneously. So, hail. Saya ingin menyarankan beberapa kebiasaan yang harus ditinggalkan. Saya sudah menyusunnya untuk Anda. 7 dosa mematikan dalam berbicara. Saya tidak berpura-pura bahwa daftarnya panjang, karena menurut saya, 7 dosa ini adalah kebiasaan besar yang bisa menjebak kita. Yang pertama, gosip. Menjelek-jelekan orang di belakang. Bukan kebiasaan baik, dan kita tahu bahwa orang yang bergosip juga akan bergosip tentang kita. Dan yang kedua, menghakimi. Ada orang seperti ini di percakapan, dan sangat sulit mendengarkan seseorang kalau Anda tahu sedang dihakimi dan ingin melakukannya di saat bersamaan. Yang ketiga, negatif. Anda bisa terjebak dalam kebiasaan ini. Ibu saya sebelum meninggal menjadi sangat negatif dan sulit mendengarnya. Saya ingat suatu hari berkata, hari ini tanggal 1 Oktober, dan dia bilang, iya, menyebalkan ya. Sulit mendengar seseorang yang begitu negatif, dan bentuk lain sikap negatif, mengeluh. Ini adalah seni nasional di Inggris. Inilah olahraga nasional kami. Kami mengeluh tentang cuaca, olahraga, politik, dan apa saja. Tapi sebenarnya mengeluhkan penderitaan tak berujung. Bukan bangsa yang paling bahagia. Yang kelima adalah alasan. Kita semua pernah menemuinya, kita semua pernah membuatnya. Ada orang yang suka melempar kesalahan, melemparnya pada siapa saja, dan tidak bertanggung jawab atas tindakan mereka. Dan lagi-lagi, sulit mendengarkan orang seperti ini. Kedua terakhir, yang keenam, adalah melebih-lebihkan, menambah-nambahkan. Sesungguhnya ini kadang meremehkan bahasa kita. Misalnya, kalau saya melihat sesuatu yang benar-benar mengagumkan, saya sebut apa? Dan tentu saja melebih-lebihkan menjadi kebohongan. Dan kita tidak ingin mendengarkan orang yang kita tahu berbohong. Dan yang terakhir, yang ketujuh, dogmatisme. Mencampurkan fakta dengan pendapat. Ketika keduanya dicampur adukan, yang Anda dengar hanyalah angin lalu. Ketika seseorang mencecar Anda dengan pendapat mereka seolah itu benar, Anda sulit mendengarkannya. Jadi inilah dia 7 dosa dalam berbicara. Ini adalah hal-hal yang harus kita hindari.